Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Audi Delanita Wijaya, NIM 202112057 dari kelas Akuntansi 3B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 13 pengauditan, yaitu tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka atau prepaid expense dan pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Subbab yang pertama yaitu sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan sebagai aset lancar atau current asset. Biaya dibayar di muka sendiri adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang Anda akan gunakan. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah: yang pertama, ada premi asuransi atau prepaid insurance. Yang kedua, ada sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang atau prepaid rent. Dan yang ketiga, biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid orders, misalnya biaya iklan radio, televisi yang berdasarkan kontrak, atau barang untuk promosi. Selanjutnya, pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Contoh dari pajak dibayar di muka adalah: 1. PPh 22 dari impor barang. 2. PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, dan manajemen fee. Ketiga, PPh 25 setoran masa pajak penghasilan. Yang keempat, PPN masukan atau pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Yang dimaksud sewa dibayar di muka dalam buku ini adalah sewa operasi. Subbab yang kedua adalah tujuan pemeriksaan atau audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Tujuan yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan secara efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka adalah: yang pertama, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap, misalnya polis asuransi, perjanjian sewa-menyewa, kontrak untuk advertensi, surat setoran pajak, dan faktur pajak masukan, serta bukti pemotongan PPh 22, 23, dan lain-lain. Tujuan yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang. Tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Tujuan yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah biaya bagian yang expired, masa manfaatnya sudah berlalu, sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Tujuan yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap, sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak akhir periode. Tujuan yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu SAK atau ETAP atau IFRS. Biasanya, biaya dibayar di muka yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 tahun disajikan sebagai aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aset tak lancar. Sedangkan pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai aset lancar atau di-offset dengan utang pajak yang sejenis atau pajak penghasilan badan atau pajak pertambahan nilai. Subbab yang ketiga yaitu tentang prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substantif test.
Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantive tax akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Prosedur pemeriksaan untuk compliance tax. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dalam hal ini, internal control kuesioner yang digunakan tercakup dalam internal control kuesioner atas pengeluaran kas dan setara kas. Apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap? Apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Apakah bukti setoran pajak, faktur pajak masukan, bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga difile dengan baik dan rapi? Apakah lease agreement, insurance policy difile dengan baik dan rapi? Lakukan tes transaksi atau compliance atas biaya dan pajak dibayar di muka yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Prosedur yang kedua adalah tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan secara efektif. Karena itu, substantive test atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama, minta rincian atau schedule prepaid rent pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid rent. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa loss agreement. Jika sudah dilakukan di compliance stance, refer ke kertas kerja compliance stance. Yang keenam, TIAP atau TIN, cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dalam hal ada biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa tanpa melalui prepaid rent, jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Yang ketujuh, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek matematikal asuransi. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar general ledger prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, TIAP total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan insurance coverage cukup atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause, maksudnya apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Yang ke-10, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di TV atau radio atau billboard dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock of name, perhitungan fisik pada akhir tahun.
Prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Yang pertama, minta rincian prepaid tax per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Rincian bisa per jenis pajak atau dicampur. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT masa SPM. Untuk sewa operasi, list mengungkapkan hal-hal berikut. 1. Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa. 2. Jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa. 3. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa. 4. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. 5. Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sedangkan bagi lessor, pembayaran sewa selama tahun berjalan dari lease harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa. Meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Berikut adalah contoh kertas kerja compliance test untuk biaya dan pajak dibayar di muka. Selanjutnya ada contoh top schedule prepaid tax and expense. Berikut merupakan contoh kertas kerja pemeriksaan sewa dibayar di muka. Selanjutnya ada contoh kertas kerja pemeriksaan prepaid insurance. Yang terakhir ada contoh top schedule prepaid tax and expense. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga teman-teman semua dapat memahami penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.